Shalom, kita bertemu kembali di dalam kebaktian subuh pagi. Apa kabar kepada semua pelajar-pelajar di KV yang tinggal di asrama maupun di luar asrama, rekan-rekan sekerja yang tinggal di kampus College Vocational Kudat dan juga yang berada di luar kampus, juga sahabat-sahabat di seluruh Sabah yang sudah pun subscribe bersama dengan saya di dalam kebaktian subuh pagi, dan juga termasuk seorang rekan yang berada di Australia yang baru saja bersama-sama dan subscribe ke channel ini. Kiranya Tuhan tetap beserta dengan kita di dalam segala urusan dan pekerjaan dan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bebas dari pandemik COVID-19, juga penyakit-penyakit yang lain. Untuk memulakan kebaktian subuh pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon untuk diampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan pada masa yang sama kami mohon Tuhan menerima kami di hadirat-Mu, mengisi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mempelajari firman-Mu, maka berkat Tuhan akan dapat disalurkan melalui pengetahuan baru kami terhadap firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat pelajaran kita untuk pagi ini. Ya, kita terus saja melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 dan 14. Dan di sini disebutkan, Aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menuliskan kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Dan aku menuliskan kepada kamu hai Bapa-Bapa karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ditujukan kepada kita yang ada pada waktu ini. Memang ditulis lebih awal, tetapi maksud daripada ayat ini terpakai ataupun tetap berfungsi sebagai firman yang hidup bagi kita dan untuk kita nikmati dan untuk kita fahami ketika ini, sebab kita sudah berada di penghujung sejarah dunia ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat satu persatu makna daripada ayat ini. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh kerana namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang padanya kita diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kita. Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12 ada menyatakan tentang hal ini. Dan kuasa untuk mengampuni dan menyucikan kita daripada dosa hanyalah Tuhan yang mencipta kita. Yang lain tidak mempunyai kuasa atau otoriti untuk mengampuni dosa kita. Walau bagaimanapun, saya mau mengatakan bahwa untuk kita mendapat keampunan daripada Tuhan, terlebih dahulu kita memohon keampunan dulu kepada orang-orang yang kepadanya kita bersalah. Ya, inilah prinsipnya. Namun untuk pengampunan dosa kita, tidak ada yang lain kecuali Allah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Perkara yang kedua di sini yang kita lihat adalah karena kamu mengenal Bapa dan para bapak-bapak mengenal Dia yang ada dari semula. Di dalam ayat lain, di dalam kitab Wahyu ada mengatakan, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Maknanya Dialah yang pertama dan Dialah yang terakhir. Dan dari sejak sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah ada. Dan untuk selama-lamanya Tuhan ada.
Tetapi kita sangat beruntung karena Tuhan yang begitu perkasa itu sanggup meninggalkan kemuliaannya, menjelma menjadi manusia, hidup di antara kita, melayani kita, menunjukkan kepada kita bagaimana kasih itu berfungsi. Dan kemudian dia rela mati di Kalvari untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, inilah dia. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Nah, banyak saksi mata, rasul-rasul dan orang-orang yang terdahulu dari kita 2000 tahun yang lalu mengetahui hal ini. Dan mereka melihat Kristus muka dengan muka pada waktu itu. Sebab itu tercatat di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah dunia ini bahwa Yesus sesungguhnya Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan dia hidup di antara manusia pada zaman itu. Oleh sebab itu kita beruntung karena kita mengenal Tuhan dan Tuhan membiarkan dirinya dikenali oleh umat-umatnya. Tuhan tidak menyembunyikan dirinya dari umatnya, tetapi dia memberikan dirinya untuk dapat dilihat sekurang-kurangnya dengan mata iman, dengan keintiman kita kepada Tuhan melalui pembacaan firman-Nya dan juga doa pribadi kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di situ dikatakan, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Tuhan ada di dalam kamu, maka kamu telah mengalahkan yang jahat. Sesiapa sahaja yang sudah berserah kepada Tuhan, telah menerima keampunan daripada Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, maka Tuhan akan memberikan kuasa kepadanya untuk mengalahkan dosa. Oleh sebab itu, dia boleh bertempik, bersorak dan mengatakan, aku telah mengalahkan segala dosa. Dia boleh mengatakan, hai pencobaan, enyalah dari hadapanku, sebab aku telah memperoleh Kristus. Dan dia telah memberikan kuasa kepadaku untuk mengalahkan segala pencobaan ini. Ya, kita sangat beruntung sebagai umat-umat Kristen. Kita lihat, kita buat ringkasan dan kita lihat apa yang kita sebenarnya perlukan di dalam kehidupan kita ini. Pertama, dosa kita diampuni. Kedua, kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Dan yang ketiga, kita beroleh kemenangan ke atas segala dosa dan pencobaan. Bukankah itu suatu hal yang istimewa? Katakan amin di dalam hati masing-masing. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di dalam pembelajaran firman Tuhan singkat pada subuh hari ini. Dan semoga dengan firman ini kita dikuatkan dan lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat ke-12 dan ke-14 telah memberikan kepada kami makna baru tentang hubungan istimewa kami dengan Engkau, yaitu dosa kami diampuni dan kami mempunyai hidup yang lebih dekat kepada Tuhan secara pribadi, dan kami dapat mengalahkan dosa dan segala pencobaan yang ada di dunia ini. Bapa di surga, kami tahu juga bahwa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau memberkati kami, melindungi kami dari sakit, penyakit, daripada pandemik COVID-19 dan segala pencobaan yang datang daripada kuasa kegelapan. Dan Engkau memberikan kami terus hikmat untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga hubungan intim dengan Engkau akan menjadikan kami bersedia untuk menjadi waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak pelajar, berkati rekan-rekan sekerja, berkati seluruh umat Tuhan yang bergabung di dalam program ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.